Sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta tidak lepas dari campur tangan Kesultanan Pajang yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pada masa kepimpinannya terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Hadiwijaya tidak dapat mengatasi pemberontakan Arya Penangsang. Oleh sebab itu ia membuat sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Arya Penangsang berhak mendapatkan hutan Mentao. Muncul Ki Ageng Permanahan beserta dengan putranya Danang Sutawijaya, dan mereka pun berhasil menumpas Arya Penangsang. Akan tetapi ia tidak diberi hadiah hutan Mentao oleh Sultan Hadiwijaya. Hal ini disebabkan Sultan Hadiwijaya takut apabila Ki Ageng Permanahan akan mendirikan kerajaan yang bisa menyaingi Kesultanan Pajang. Ditemani oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Permanahan menemui Sultan Hadiwijaya untuk menagih hutan Mentao. Sultan Hadiwijaya setuju memberikan hutan Mentao kepada Ki Ageng Permanahan dengan syarat kerajaan yang didirikan harus tunduk kepada Kesultanan Pajang. Tidak lama setelah itu berdirilah kerajaan Mataram di hutan Mentao tadi, dan Sutawijaya dinobatkan menjadi raja dengan gelar Panembahan Senopati. Akan tetapi Sutawijaya tidak tunduk pada kerajaan Padang. Maka bangkitlah amarah Sultan Hadiwijaya dan berangkat untuk menyerbu Mataram. Akan tetapi pada saat prajurit baru sampai Prambanan, meletuslah Gunung Merapi. Pasukan pun ketakutan. Hal ini membuat gajah yang ditunggangi Sultan Hadiwijaya memberontak, dan Sultan pun jatuh dari gajah dan cedera. Akhirnya Sultan Hadiwijaya membatalkan serangannya dan kembali ke Pajang. Dan tak lama setelah itu beliau meninggal. Dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya, kerajaan Pajang melemah dan akhirnya ditaklukkan oleh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati pun menikah dengan anak dari Adipati Madiun, yaitu Retno Dumilah, yang merupakan panglima dari Kabupaten Madiun. Dari pernikahan politik tersebut lahirlah Mas Jolang yang disebut dengan gelar Sultan Anyakrowati. Belum lama naik tahta, ia meninggal akibat saat berburu lambungnya terseruduk banteng. Akhirnya kerajaan dilanjutkan oleh putranya Raden Mas Rangsang, naik tahta bergelar Sultan Agung Hanyakrokusumo. Pada masa Sultan Agung Hanyakrokusumo, kerajaan Mataram berkembang pesat hingga mencapai puncak kejayaan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beragam budaya seperti rumah joglo, kain kebaya, blangkon, dan yang paling saya sukai adalah kain surjan. Kata surjan berasal dari kata siro dan kata jan. Siro artinya engkau dan jan artinya pelita, dengan arti engkau harus menjadi pelita bagi hidup sesamamu. Sultan Agung Hanyakrokusumo menikah dengan Putri Cirebon. Dalam pernikahan ini lahirlah Amangkurat I. Inilah awal mula kehancuran kerajaan Mataram. Amangkurat I memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang dengan ayahnya. Amangkurat I memiliki karakter yang sombong, egois, dan arogan. Oleh karena itu ia tidak terlalu disegani rakyat, dan hampir semua keturunan Amangkurat I cenderung berpihak ke Belanda. Amangkurat I memiliki anak bernama Amangkurat II. Sultan Amangkurat II disebut juga dengan Sultan Amangkurat Ampral karena beliau sangat pro Belanda. Dilanjutkan oleh Amangkurat III yang sama arogannya, yang akhirnya nanti akan digantikan oleh Pangeran Puger, yaitu pamannya sendiri. Pangeran Puger memilih nama Pakubuwono I sebagai gelarnya. Akan tetapi anaknya nanti lebih memilih menggunakan nama Amangkurat IV dibandingkan dengan nama ayahnya. Amangkurat IV akhirnya nanti akan melahirkan seorang anak yang memiliki nama Pakubuwono II. Dari Pakubuwono II nanti lahir dua orang anak, yaitu Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi, yaitu dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Pakubuwono III terikat oleh perjanjian Ponorogo, di mana isi perjanjian tersebut adalah apabila Pakubuwono meninggal, maka seluruh kerajaan Mataram akan jatuh ke tangan Belanda. Beliau terpaksa menandatangani perjanjian ini karena waktu itu terdesak karena adanya pemberontakan yang dipimpin oleh cucu dari Amangkurat III. Di sisi lain, Pangeran Mangkubumi tidak terima dengan adanya perjanjian tersebut. Akhirnya ia menyatakan perang terhadap Belanda. Perangnya dengan Belanda menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak untuk kedua belah pihak. Akhirnya mereka bersepakat untuk menandatangani perjanjian Giyanti. Hasil dari perjanjian tersebut adalah Keraton Mataram dipecah menjadi dua, yaitu Keraton Ngayogyakarta dan Keraton Surakarta. Setelah Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I, beliau membangun sebuah negara di wilayahnya yang disebut Ngayogyakarta Hadiningrat.
Dengan ilham yang maha kuasa, ia menempatkan daerah yang berada di tengah Gunung Merapi dan Pantai Parangkusumo dan diapit banyak sungai. Keraton dibangun dalam kurun waktu 1 tahun kurang 2 hari, mulai dari 9 Oktober 1755 hingga 7 Oktober 1756. Keraton dibangun oleh filosofi Sultan Hamengkubuwono I, dimulai dari Gunung Merapi, Tugu, Alun-alun Utara, Keraton, Alun-alun Selatan, Panggung Krapyak, dan berakhir di Pantai Parangkusumo yang jika ditarik membentuk suatu garis lurus. Dengan demikian, Yogyakarta dinobatkan UNESCO sebagai The City of Philosophy. 18 Agustus 1945, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX memberitahu kepada Soekarno bahwa Yogyakarta Hadiningrat bergabung dalam NKRI. Amanat 5 September 1945 menyatakan 3 poin utama, yaitu 1. Yogyakarta bergabung dengan Indonesia. 2. Pemerintahan dan UU dipegang langsung oleh Sultan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara Yogyakarta dan Indonesia bersifat langsung dan dipertanggungjawabkan.